Ya amalan saya itu pertama ya sholat lah 5 waktu. Ya, gitu. Jangan rajin lah. Oke. Di WhatsApp teman-teman Harewas Online, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Baru-baru ini, warga plus 62 digemparkan dengan kisah Pak Roh, sang pemilik rumah yang selamat dari erupsi Gunung Semeru. Pada tanggal 4 Desember 2021 lalu, telah terjadi letusan Gunung Semeru di Jawa Timur. Muntahan lahar dan awan panas di akhir tahun ini tercatat sebagai erupsi terdahsyat sepanjang 58 tahun terakhir. Tentunya peristiwa bencana alam ini meninggalkan kesedihan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terlebih lagi bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian. Tentunya akibat dari erupsi gunung ini mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan bangunan milik warga yang tertimbun abu vulkanik. Mengutip CNN Indonesia, data korban letusan Gunung Semeru per 13 Desember menunjukkan bahwa 48 dinyatakan tewas dan setidaknya ada 2004 orang masih melakukan rawat jalan di puskesmas dan posko kesehatan. Sementara itu, tercatat 9.997 jiwa mengungsi di 148 titik lokasi pengungsian. Sedangkan untuk kerusakan rumah akibat bencana ini, BNPB mencatat ada 2.970 unit rumah-rumah yang berada di kaki gunung hancur lebur dan nyaris rata dengan tanah. Namun, ada sebuah keajaiban yang terjadi dalam momen erupsi ini. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat sebuah rumah masih tampak kokoh tanpa kerusakan sedikit pun. Padahal rumah-rumah di sekitar kampung tersebut telah porak-poranda tertimbun lahar. Nama Pak Roh dan rumahnya sedang ramai dibicarakan dan diperbincangkan warga plus 62 saat ini. Bagaimana tidak, rumah milik pria itu menjadi satu-satunya rumah yang masih utuh dan tampak tidak mengalami kerusakan di tengah erupsi yang melanda kampung halamannya. Beliau bernama Wadiman, biasa dipanggil Pak Roh karena kebiasaan orang Jawa yang memanggil sosok ayah dengan menggunakan nama anak pertamanya. Pak Roh hanyalah seorang warga biasa yang tinggal di Kampung Renteng, Desa Sumberwuluh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kegiatan sehari-harinya seperti masyarakat desa pada umumnya. Ia mengambil kelapa, mengurus ladang kopi, cengkeh, dan mencari rumput untuk pakan kambing. Begitu juga seperti umat muslim pada umumnya, Pak Roh akan pergi ke masjid ketika waktunya sholat tiba. Setelah video rumahnya yang viral di media sosial, kini banyak orang yang datang untuk melihat langsung bagaimana keajaiban yang ramai diberitakan itu. Mengutip dari laman Facebook Salam Aid, Pak Roh menceritakan bahwa saat kejadian erupsi, ia sedang memanjat pohon kelapa yang nantinya akan diolah sang istri menjadi gula merah. Namun, ia melihat kepulan awan hitam lengkap dengan suara gemuruh datang dari arah Gunung Semeru. Melihat pemandangan tersebut, ia segera turun dan memberitahu keluarga dan tetangganya untuk segera berlari ke tempat yang aman. Suasana sudah gelap oleh debu. Saya ajak istri dan anak saya serta tetangga untuk segera berlari, jelas Pak Roh. Benar saja, tak sampai 5 menit, lahar dan awan panas langsung menerjang kampung halaman Pak Roh. Hampir semua hancur dan tak ada yang bisa diselamatkan. Di beberapa titik, lahar bahkan mencapai atap rumah dan truk-truk pasir yang berada di sana pun ikut tertimbun. Pak Roh sendiri bercerita bahwa ia pasrah dan merelakan rumah, kebun, dan hewan ternaknya. Ia pun tetap bersyukur karena seluruh anggota keluarganya selamat. Setelah mulai kondusif, ia dan warga lain mulai kembali ke pemukiman untuk melihat kondisi rumahnya. Pak Roh pun tak menyangka jika rumahnya masih utuh, bahkan terasnya tak terkena lahar sedikit pun. Di media sosial, banyak orang penasaran dengan apa yang telah dilakukan Pak Roh sehingga rumahnya bisa selamat.
Pak Roh pun menyampaikan bahwa ia hanya orang biasa. Jangan dihubung-hubungkan dengan jimat, mistis, dan sejenisnya. Ini murni karena kuasa Allah saja, ucap Pak Roh. Seperti dikutip dalam media news, Pak Roh menjelaskan kebiasaan selama ini. Entah berkaitan atau tidak dengan kejadian rumahnya yang selamat, beliau mengaku kerap melakukan beberapa amalan. Amalan ini termasuk membaca surat Al-Ikhlas 31 kali, surat Yasin 3 kali, dan khatam Al-Quran sampai 3 kali setiap maulid Nabi Muhammad. Selain itu, amalan yang tak pernah ditinggalkan tentunya sholat 5 waktu, bersedekah, dan menjalin hubungan baik dengan tetangga. Masya Allah, kuasa Allah ya guys. Perbanyak amalan yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan menjaga silaturahmi kepada sesama makhluk. Dengan demikian, Sang Pencipta akan senantiasa menjaga kita dari mara bahaya. Ya amalan saya itu pertama ya sholat lah 5 waktu. Ya, gitu. Jangan rajin lah. Oke. Cuman ya lagi bersedekah lah. Kalau bersedekah jangan ingat ya Artinya ikhlas batin gitu. luar dalam yang baik lah. Ya sama tetangga. Itu baik sama tetangga saudara gitu. Oke, berhubungan baik Pak nggih. Ya, yang banyak beramal gitu. Ya, saya rajin tiap maghrib baca surat Yasin 3 kali, Al-Ikhlas 21 kali, surat Yasin khatam 3 kali.